Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura tazkira naf'a intifa'a wal ifadata wal istifadah wa hisana tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda tilalata al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahi wa akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana al-imana wal islama tariqan ilaihi wasabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'asa ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama rahmatan lana wa mutammiman limakarimil akhlaqi wa rasulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi mujahidin ma sabbaha musabbihu bukrata wa asila. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini asar, waktu asar hari Rabu tanggal 9 Agustus menjelang kemerdekaan, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehat akalnya. Satu nikmat yang besar menurut Hadratus Syekh adalah anugerah akal sehat, diberi paham akal, itu termasuk satu nikmat yang patut disyukuri. Dan menurut Syekh Muhammad Al-Fudhali bahwa seseorang yang sudah dianugerahi akal sehat, yakni paham wajib mustahil jaiz, kok tidak mengamalkan nadhar, yakni berpikir, tidak menjadikan tradisi nadhar sebagai tradisi, sebagai zikir, maka orang tersebut termasuk sedang bermaksiat. Jadi orang yang paham wajib mustahil jaiz itu kalau tidak banyak berpikir, tidak nadhar tentang Allah dan Rasulullah, sifat-sifat Allah dan sifat Rasulullah, maka termasuk maksiat yang dosanya itu lebih besar dari meninggalkan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ditolong untuk berzikir. Berzikir itu mengingat yang diingat adalah sifat-sifat Allah, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, dan sifat jaiznya, sifat wajib hak para rasul dan mustahil yang ada pada rasul, dan sifat jaiz pada rasul. Alhamdulillah, kita mulai. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqatu ta'awudzi huwa tahassunu billahi minasyaitonir rajim. Utawi hakikate ta'awud iku nyuwun kebaureksa kelawan Allah saking setan kang den tolak saking rahmate Allah. Den tolak saking rahmate Gusti Allah itu berarti tobatnya diampuni, tidak diampuni, ditolak. Ditolak. Orang yang ditolak tobatnya tentu ya berputus asa. Karena si setan itu juga dijadikan tidak beriman sehingga akhir kiamat. Naudzubillah wa iyadzubillah. Hakikatu bismillah. Hakikatu bismillah. Hakikatu bismillahi huwa tabaruku bidzatil aliyatil musammati billahil mausufati birrahmanir rahim. Utawi hakikate bismillah iku ngalap barokah kelawan zat kang maha luhur, kang den arani kelawan aran Allah, kang bersifatan kelawan sifat Ar-Rahman lan Ar-Rahim. Mungguh pendapat kang luwih unggul bak pada bismillah. Bak ini ya, bak isim Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini baknya itu bak asliyah. Bak asliyah tegese bak kang butuh marang muta'alaq lan wenang yen muta'alaqe bak iku rupa fi'il utawa isim.
kang hos utawa kang am, kang muqaddam utawa kang muakhir. Jadi nanti yang fi'il berjumlah 4, yang isim juga berjumlah 4. Jadi makna ba dalam Bismillahirrahmanirrahim ini kalau dari kita perkara baru makhluk dari orang-orang beriman, kita di ba asliyah, ba lil isti'anah ala wajhi tabarruk. Ba memohon pertolongan kepada zat yang ketetapannya itu pasti adanya, mustahil tiadanya, yang zatnya itu dinamai dengan nama Allah. Jadi Allah itu nama zat, bukan Tuhan. Jadi kalau di kitab risalah awal itu Kiai Said mengajarkan mukhalafatul hawadisi tegese wajib sulaya Allah maring sekabehane perkara kang anyar, sulaya ing dalem date lan sulaya ing dalem sifate lan sulaya ing dalem penggaweane. Utawi artine sulaya Allah ing dalem date tegese date Allah iku dudu jirim. Nah, pertanyaan dudu jirim ki apa? Ternyata dudu jirim itu zatnya Tuhan itu bernama dengan nama Allah. Jadi Allah itu ismu dzat, nama bagi zat. Dengan demikian maka apa yang diragukan orang tentang misalnya sholawat badar, kadang pihak yang tidak paham sholat badar itu dinyatakan sebagai bid'ah. Dengan paham ba yang memiliki ta'aluk yang berjumlah 8 ini, maka memahami makna sholawat badar itu ya bukan, ya kalau toh disebut bid'ah, dia bid'ah hasanah, sesuatu yang inovatif yang dikerjakan oleh Syekh Senori, ulama Nusantara. Misalnya dalam salat badar itu tawassalna bi bismillah, kami bertawassul dengan bismillah. Kenapa kok tawassul dengan bi bismillah? Bukankah tidak ada dalil-dalil naklinya bagi orang yang menolak kan seperti itu. Padahal dengan memahami ta'aluk huruf ba, ya maka enteng saja ya. Akal bisa memahami tawassal Nabi bismillah karena Syekh Senori ini orang yang alim. Perbuatan yang demikian itu, tawassal Nabi bismillah itu dasarnya apa? Ya dasarnya wabil hadi Rasulillah, atas petunjuk baginda Tuhan Nabi Muhammad SAW. Manusia sempurna paripurna yang sebagai uswah hasanah, suri tauladan. Baknya baklil isti'anah, bak asliyah memiliki tadi 8 ta'aluk. Kemudian maknanya berarti menjadi bak amrih nyuwun pitulung dhateng zat ingkang dipun asmani dengan nama Allah. Jadi jangan menyembah nama, kalau nggak kenal Tuhan banyak nama. Allahu Akbar, Allah ada di mana-mana ya. Akhirnya yang di mana-mana itu ya tulisan Allah. Kalau Allahnya tidak di mana-mana, tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana karena zatnya itu bukan jirim. Kalau jirim itu kan memang memenuhi ruangan ya. Ahdul jirmi qadran minal farok. Nah, zatnya Tuhan tidak sama dengan perkara baru, yakni bukan jirim. Ar-Rahman kang paring nikmat, kang ageng-ageng dalam jumlah banyak di dunia. Nikmat Ar-Rahman ini nikmat digawe wong. Digawe wong itu nikmat to. Digawe wong dadi manusa ya kuwi nikmat. Kok ora didekake pedus misalnya. Padahal Gusti Allah kan bersifatan wajib kudrah iradah yang berta'aluk kepada perkara mungkin. Jadi menjadi manusia, menjadi kambing, menjadi jago itu mungkin saja bagi Tuhan untuk menciptakan kambing, jago dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kita dijadikan manusia. Sudah dijadikan manusia, kita dijadikan lahir dari keluarga muslim, dari keluarga yang beragama Islam. Dengan begitu menjadi memiliki hak disebut sebagai orang yang Islam. Nah, walaupun ahkam duniawiyah. Karena kalau tidak lahir misalnya di lingkungan yang anti Tuhan atau komunis atau yang Tuhan pengertian tentang Tuhannya itu salah, kan jadi kafir juga misalnya dari agama di luar Islam. Ar-Rahman yang memberi nikmat dalam jumlah banyak sampai itu baik yang berakal maupun yang tidak berakal semua diberi nikmat. Misalnya lalat enggak ada akalnya ya, tapi diberi nikmat ya, dia misalnya bisa menikmati koreng. Kan kalau bagi yang ada akalnya kan jijeni ya koreng ya. Koreng itu dirubung. Tapi bagi
lalat, dihijab. Aroma bau busuk dari koreng itu dihijab, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang si lalat ini dapat menikmati koreng yang menjijikan itu lezat. Memang dunia itu jifatun, dunia itu bangkai ya, bangkai saja jadi rebutan. Gurayahan sampai paten-patenan sampai perang ya. Padahal itu bangkai itu yang menjijikan. Ar-Rahim yang memberi nikmat dalam jumlah yang sedikit, yang lembut-lembut ya, yang lembut-lembut dalam jumlah yang sedikit, yakni di negeri akhirat. Di negeri akhirat, yakni diampuninya dosa-dosa. Misalnya bagi orang beriman ya diampuninya dosa, dimasukkan ke surga atau dientas dari siksa api neraka. Jadi orang yang mati husnul khotimah itu orang yang membawa pemahaman makna dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hingga tarikan nafas terakhir. Tidak berarti orang yang mati husnul khotimah itu tidak pernah melakukan kesalahan. Selama hidupnya boleh jadi dia ahli maksiat, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan, meninggal dalam keadaan bahwa iman, yakni paham makna dua kalimat syahadat hingga tarikan nafas terakhir. Nah, Kiai Said mengajarkan beban memang yang dibebankan syariat itu mengenal Allah dengan memahami baharunya alam semesta. Alam itu apa? Orang kadang menyebut alam tapi nggak tahu alam itu apa. Alam itu kullu maujudin siwallah, setiap perkara maujud selain perkara maujudnya Allah. Nah, alam itu kalau diidentifikasi, dikenali itu nanti ada 4. Alam, mungkin, makhluk, hawadis. Alam itu isim alam. Misalnya antum namanya Rosikin ya, itu isim alam. Saya namanya Musinin atau dipanggilnya Jabrut, itu isim alam. Zaman dan saya ini manusia, tapi sudah ada identitasnya masing-masing, itu isim alam tadi. Atau tetenger. Nah, orang yang mati itu kan membujur lintang ya, ngalor ngidul madhep kiblat, diberi tetenger, ada tengernya, ada tulisannya, Sipolan lahir wafat. Nah, isim alam. Alam itu isim alam, tanda atau alamat. Kemudian mungkin itu mayasihu wujuduhu adamuhu, perkara yang sah apabila dijadikan ada atau dijadikan tiada oleh Tuhan. Alam mungkin itu kalau anak-anak sekolah nyebutnya sebagai apa? Potensi ya. Potensi itu ya perkara yang sah apabila dijadikan ada atau dijadikan tiada. Misalnya saya punya kemungkinan saya punya pabrik 10 ya, saat ini kan nggak ada ya, nggak punya pabrik. Tapi untuk memiliki pabrik berjumlah 10 atau karyawan 1000 itu perkaranya tetap mungkin, bukan mustahil, jadi sah untuk terjadinya. Nah, jadi kalau mungkin itu mayasihu wujuduhu adamuhu, perkara yang sah apabila dijadikan ada atau tiada oleh Tuhan. Makhluk, nah kalau sudah makhluk, orang sering nyebut makhluk tapi nggak paham maknanya. Makhluk itu perkara yang kejadian adanya atau kejadian tiadanya diciptakan oleh Tuhan. Jadi sudah membahas penciptaan. Alam, mungkin, makhluk. Kemudian yang keempat adalah hawadis. Hawadis itu setiap perkara yang memiliki permulaan. Misalnya kapan Mas Rizkon sampai di sini. Nah, kapan sampai Mas Rizkon sampai di rumahnya Kiai Tulha ini menjadi tanda bahwa Mas Rizkon itu ada permulaannya. Atau kapan Mas Rizkon lahir. Nah, lahir tanggal berapa? Nah, itu kan ada permulaannya. Nah, kalau ada permulaannya berarti di dalam ilmu tauhid disebutnya hawadis dalam bentuk jamak. Kalau dalam bentuk mufrad ya khusus, perkara sing ana kawitane atau perkara sing ora ana. Nah, alam itu berisi 2, ajromun wa arodun. Jadi alam semesta itu jirim dan sifat-sifat jirim. Jirim itu benda, kullu ma mala'a faragon, tiap perkara yang mengambil ruang secukup ukurannya. Nah, mengambil ruang secukup ukurannya itu berarti memenuhi ruang. Akhdul jirmi qadran minal faraq.
Jadi alam semesta dari dulu sekolah itu apa sih alam semesta? Alam semesta adalah jirim dan sesuatu yang berada pada jirim, benda dan sifat-sifat benda. Nah, untuk membuktikan bahwa alam semesta itu diciptakan Tuhan, oleh Kiai Said diajarkan meninjaunya dari Allah baharunya alam. Ditemukan bahwa al-alamu mutaghayyirun. Ini disebut qadiyah sugro atau minor premis. Alam itu mengalami gejala peristiwa perubahan. Yang berubah apanya? Yang berubah itu zat sifatnya. Ini jari ya. Jari benar ya? Iya. Jari ini diam. Sifatnya diam. Akrotnya itu diam. Akrot itu sesuatu yang berubah, yang berada pada zat, misal sifat-sifat. Nah, ini akrotnya diam, jari ini. Nah, kemudian diamnya itu hilang. Nah, muncul gerak. Jari yang diam di mana coba? Iya, diam. Hilang. Hilang. Nah, hilang itu adanya jari yang bergerak. Misalnya kayak Mas Rizkon dulu itu kan bayi. Mas Rizkonnya sekarang masih hidup, usianya 42. Iya. Bayinya Mas Rizkon di mana sekarang? Hilang. Nggak mati kan, ya nggak dikubur kan. Adanya paling fotonya telanjang tengkurap gitu. Kalau difoto zaman dulu kan bayi kan telanjang difoto ya. Jadi alam itu diketahui diciptakan Tuhan itu karena alam mengalami gejala peristiwa perubahan dan sifatnya dari gerak menjadi diam, atau sebaliknya dari diam menjadi gerak, dari tiada menjadi ada, atau dari ada menjadi tiada. Jadi memang taghayyur ini secara lughah intiqalu syai' min halatin ila halatin ukhra. Tapi maknanya adalah mafhumnya itu minal adami ilal wujudi atau minal wujudi ilal adami. Saya itu dulu dari tidak ada. Kemudian ada bayi, diciptakan menjadi bayi. Bayinya ada, kemudian mengalami fenomena taghayyur juga. Menjadi tidak ada. Adanya saya sekarang yang sudah tua, yang sudah 52 tahun. Bayinya tidak mati. Nah, setiap perkara yang mengalami gejala peristiwa perubahan zat sifatnya, maka wa kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap perkara yang mengalami gejala peristiwa perubahan zat sifatnya, maka pasti dia perkara baru, hadisun. Kalau sudah ditemukan wa kullu mutaghayyirin hadisun, ini namanya qadiyatul kubra atau major premis. Maka natijahnya atau kesimpulannya wa kullu hadisin la buddalahu mim muhdisin. Dan setiap perkara yang mengalami gejala peristiwa perubahan atau gejala peristiwa perubahan itu perkara baru, dan setiap perkara baru pasti butuh kepada yang menjadikan, butuh kepada sang muhdis, la buddalahu, gelem ora gelem. Demikian seterusnya, maka Allah wajib wujud ya didalili, dibuktikan dengan baharunya alam semesta yang mengalami gejala peristiwa perubahan dan sifatnya. Misalnya Allah wajib wujud ya, hal nafsiyah ya. Kalau Imam Asy'ari tidak menyatakan bahwa wujud itu termasuk sifat, tapi yang menyatakan sifat wujud sebagai sifat wajib yang tetap ada pada Dzatul Maula adalah Imam Maturidi dan penerusnya. Karena apa? Karena wujud itu cuma ada dua, ada wajibul wujud, ada jaizul wujud. Wajibul wujud itu ada yang tidak menerima tiada. Kalau jaizul wujud ada yang menerima tiada. Tadi pagi kan Pak Rizkon itu tidak di sini. Nah, sekarang sore ada di sini. Nah, jadi yang menerima ketiadaan ini bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa ngilang, cling gitu. Orang yang nggak kenal Tuhan kan dikiranya Tuhan serba bisa, berkuasa, nanti mensifati sifat Tuhan dengan sifat-sifat yang tidak patut. Tidak patut di sini maknanya dolim, tidak adil, karena hak Tuhan disifatkan kepada selain Tuhan, atau sebaliknya sifat-sifat kemakhlukan disifatkan kepada sifat-sifat Tuhan. Nah, dolim itu apa? Dolim itu biadab, tidak beradab maksudnya. Wa usy fi ghairi mahalli fa huwa zalimun. Nah, yang beradab yang bagaimana? Yang etis yang bagaimana? Yang etis itu wa usy fi mahallihi fa huwa adilun.
wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha asrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa judamanna la biktisabi binna bil mustafa rasulina dha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada dasi suhbi walhamdulillahi fil gadi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum Ya Karim. ya karim. Nah